Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah yang sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kehidupan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keimanan, sehingga kita dapat melanjutkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, wajib bagi kita sebagai hamba Allah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Oleh karena itu, hati-hati jangan sampai kita tidak bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita kufur nikmat atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah berfirman, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mengkufuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka ketahui azab Allah sangatlah pedih. Dan begitu juga selalu kita junjung salawat dan salam kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satu pun dari mereka, karena semuanya telah Allah ridai. Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua, dan mereka semua telah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kajian kita kali ini kita ingin membahas dan mengkaji tentang bagaimana agar kita selalu beristiqamah di dalam ibadah dan dakwah. Bagaimana agar kita mudah untuk istiqamah selalu di dalam peribadatan kepada Allah dan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pembahasan ini sangat penting, khususnya di zaman kita sekarang ini, zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan, zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah. Kalau dulu ketika seseorang ingin terhindar dari fitnah, gampang, mudah. Caranya tinggal dia diam di rumah, enggak keluar, insya Allah dia selamat dari namanya fitnah. Tapi sekarang, karena saking derasnya fitnah-fitnah itu, terkadang datang dari depan, terkadang datang dari belakang, terkadang datang dari kiri dan kanan. Bahkan fitnah itu selalu kita bawa. Selama ada internet, ada namanya handphone, HP, maka di situ pun akan terjadi fitnah. Sangat banyak fitnah-fitnah di zaman sekarang ini, yang membuat kita susah untuk beristiqomah. Ketika kita membuka apapun lah yang kita buka dari media sosial, selama di situ ada internet, maka di situ pun akan ada fitnah.
Tidak bisa kita lepas dari fitnah tersebut. Baik fitnah penglihatan dengan melihat hal-hal yang Allah haramkan, baik fitnah dengan mendengar apa-apa yang Allah haramkan. Tidak bisa kita lepas. Selalu kita bawa itu handphone di mana-mana. Dan internet di mana-mana pun mudah untuk diakses. Maka pembahasan tentang istiqomah ini sangat penting jamaah sekalian. Karena lebih banyak di zaman sekarang ini yang membuat kita susah istiqomah dibandingkan dengan yang memudahkan kita agar beristiqomah. Bahkan pembahasan tentang istiqomah ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu beristiqomah. Karena memang di zaman Nabi juga banyak fitnah-fitnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rasakan sendiri. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan harta yang begitu melimpah oleh orang-orang Quraisy, bahkan ingin dijadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rajanya kota Mekah. Bagaimana mereka orang-orang Quraisy menawarkan wanita yang tercantik yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah, asal Nabi Muhammad meninggalkan keistiqomahannya di dalam berdakwah. Berat itu jamaah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Surah ayat 15, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Istiqomahlah wahai Muhammad, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka orang-orang Quraisy. Jangan ikuti tawaran mereka. Teruslah istiqamah untuk mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah kama umirta, sebagaimana engkau diutus dan diperintahkan karena itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah untuk beristiqamah. Terlebih lagi kita jamaah, yang mana iman kita jauh dari imannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat kita jelas di bawah sekali dari semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun penting untuk membahas istiqomah ini. Kita pun harus lebih beristiqomah lagi. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan untuk beristiqomah, apalagi kita yang tidak sebanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang istiqomah ini berat jamaah. Istiqomah ini enggak gampang. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan a'zamul karamat luzumul istiqomah. Karomah yang paling tinggi, yang paling puncak, yang paling besar itu bukan bisa terbang, bukan. Banyak orang mengira kalau ada ya orang yang bisa terbang, wah itu sudah diberikan karomah yang terbesar. Karomah yang tertinggi bukan kebal senjata, bukan. Karomah yang tertinggi bukan dia bisa hilang, bukan. Hilang tapi nggak nongol lagi, gimana coba? Ada orang bisa terbang nggak bisa turun, gimana? Bukan itu karomah yang terbesar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karomah yang terbesar ketika dia bisa melazimi dirinya untuk istiqomah. Di zaman-zaman fitnah yang penuh dengan cobaan dan godaan, dia bisa istiqomah. Ini baru wali Allah. Wali Allah itu yang bisa istiqomah di dalam ketaatan Allah, di dalam ibadah kepada Allah. Bisa dia istiqomah, terus dia berada di jalan yang sama, kondisi yang sama, nggak berubah dia, nggak ke kiri, nggak ke kanan, dia terus aja lurus. Itu baru wali Allah. Itu baru karomah yang terbesar yang Allah berikan kepada wali-walinya. Bukan kebal senjata, bukan bisa hilang, bukan bisa terbang. Bahkan sebagian mereka itu bukanlah karomah, tapi mereka meminta bantuan kepada jin dan syaitan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqamah sangat penting kita ketahui, dan bagaimana cara agar kita mudah untuk istiqamah. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi
Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ghairak." Wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu ucapan yang aku tidak akan bakal lagi bertanya kepada yang lain kecuali pada dirimu saja, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan teruslah istiqomah seperti itu. Bayangkan, bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya dengan pertanyaan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada yang lain. Jawaban Nabi cuman apa? Beriman kepada Allah dan teruslah seperti itu, jangan berubah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus seperti itu, jangan berhenti. Jangan terkadang berada lurus, terkadang dia ke kiri, terkadang dia ke kanan, terkadang dia tinggalkan. Memang berat jamaah. Kita sendiri merasakan hal tersebut. Terkadang satu pekan kita sanggup membaca Al-Quran, kita jaga bacaan Al-Quran kita. Kemudian 2 pekan kemudian kita tinggalkan Al-Quran, gak terasa, entah ada aja yang menyibukkan kita dari Al-Quran. Terkadang kita sanggup menjaga 1 bulan sholat berjamaah di masjid. Betul-betul kita jaga sholat jamaah kita. Setelah itu beberapa bulan kemudian kita lupa lagi dan malas lagi ke masjid. Istiqomah ini memang berat. Tetapi bukan berarti kita menyerah. Memang terkadang kita jatuh, terkadang kita lalai. Tapi bukan berarti kita terus aja jatuh di bawah, nggak bangkit-bangkit. Enggak jamaah. Memang manusia nggak lepas dari namanya lupa, lalai, dosa. Memang nggak bisa lepas karena tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kita bergampang-gampangan kemudian menyerah begitu saja, lalai-lalai aja terus nggak ingat-ingat. Lalai, tapi terus kita harus bangkit dan ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terjatuh, tapi jangan lama-lama terjatuh, terus bangkit dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat istiqomah ini, makanya ganjarannya juga besar. Balasannya yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang bisa beristiqomah enggak sedikit. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Banyak banget yang Allah kasih untuk mereka yang mau istiqomah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Untuk mereka-mereka yang telah mengatakan Rabbunallah, Allah adalah Rabb kami, Allah adalah sesembahan kami. Kemudian mereka istiqomah terus begitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan malaikat-malaikat, bukan satu, malaikat-malaikat. Dan Allah akan berikan kepada mereka rasa aman dan mereka tidak akan pernah bersedih, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penolong-penolong untuk mereka. Mereka akan ditolong di dunia dan akhirat, dan apa saja yang mereka minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya ini yang Allah kasih. Yang pertama, rasa aman. Surat Al-Fussilat ini ayat 30 dijelaskan oleh ulama di dalam tafsir-tafsir mereka. Salah satu yang menjelaskan adalah Abdullah ibnu Abbas. Maksudnya diberikan rasa aman dan diberikan dijauhkan dari rasa sedih. Artinya ketika dia dijemput oleh sakratul maut, dia tidak akan bersedih. Ketika dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan aman, bukan dalam keadaan dia merasa takut ketika jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan dia kenyamanan dan keamanan ketika dicabut nyawanya. Subhanallah. Ini bagi yang beristiqamah.
Bukan hanya itu, Allah akan selalu menolongnya di urusan dunia dan urusan akhiratnya. Tidak ada permasalahan di dunia dan tidak ada setiap kesulitan nanti di akhirat kecuali Allah yang mudahkan dan Allah tolong semuanya. Dan untuknya surga, yang mana surga itu akan memberikan segala apa saja yang dia inginkan. Ma tad'un, apa saja yang telah Allah janjikan, apa saja yang kita harapkan, semua nanti akan Allah siapkan di dalam surganya. Dengan syarat apa jemaah? Istiqomah. Istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita mengetahui tentang istiqomah ini. Walaupun dia berat, bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita putus asa, bukan berarti kita bergampang-gampangan, tetapi teruslah, beristiqomahlah terus. Makanya kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu wa abshiru. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan saddidu, maka teruslah berusaha untuk berada di kondisi istiqomah itu, tidak keluar dari rel istiqomah itu, terus berada di rel yang sama. Saddidu, kencangkan, teruskan, berusaha, perjuangkan. Wa qaribu, terkadang memang manusia tidak bisa terus istiqomah karena fitnah-fitnah yang banyak tadi. Tapi kata Nabi, tetap wa qaribu, tetap kamu berusaha untuk mendekati keistiqomahan. Walaupun nggak bisa 100%, tapi kalau bisa 70% kita dekat dengan istiqomah. Walaupun nggak mirip percis istiqomahnya seperti istiqomah Rasul, tapi kita jangan jauh-jauh dari namanya istiqomah. Walaupun terkadang 70%, 30% lagi kadang datang lalainya, tapi harus kita terus mendekati istiqomah tadi. Walaupun tidak bisa 100%. Wa abshiru, kalau kita sudah melakukan hal tersebut, maka abshir, kabar gembira. Apa tadi? Yang Allah janjikan, Allah berikan yang begitu banyak, rasa aman, tidak sedih. Kemudian Allah akan selalu bersamanya, menjadi penolongnya di dunia maupun akhirat. Kemudian dia dijanjikan dengan surga, apapun yang dia harapkan dan diinginkan akan Allah berikan. Wa abshiru, tapi harus yang pertama berjuang. Nggak bisa 100%, minimal kita terus mendekati istiqomah, jangan jauh dari istiqomah. Terkadang memang keluar kita dari rel istiqomah, tapi jangan lama-lama terus balik. Jangan bersantai-santai bahkan lalai akhirnya terus menjauh, makin jauh makin jauh. Jangan begitu. Keluar, ingat untuk terus kembali. Jatuh, jangan diam, terus bangkit. Lupa, jangan keenakan lupanya, terus ingat lagi. Maka apakah istiqomah itu jamaah? Istiqomah itu adalah seseorang berusaha untuk berada di kondisi yang satu. Itulah istiqomah. Ketika dia betul-betul kondisi menjaga sholat berjamaah, dia berusaha kondisi itu nggak berubah. Kondisinya menjaga sholat berjamaah di masjid itu yang dia pertahankan, nggak akan pernah berubah. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, nggak mau. Itu baru namanya istiqomah. Dia selalu tepat pada arah yang satu. Dia selalu berada di jalan yang lurus, nggak mau belok-belok. Terus yang lurus itu, sholat berjamaah di masjid, terus itu saja. Dia menjaga hal-hal yang Allah sunnahkan, Rasulullah SAW sunnahkan, terus begitu. Itu namanya istiqomah. Dan memang kita katakan di awal tadi, istiqomah itu berat. Maka diajarkan di dalam syariat kiat-kiat agar kita mudah beristiqomah. Memang berat, tapi agama Islam mengajarkan kepada kita cara-caranya biar mudah, biar gampang. Memang pada kenyataannya prakteknya susah, tapi insya Allah akan mudah kalau kita gunakan cara-cara ini. Maka di pertemuan kali ini kita ingin menyampaikan beberapa kiat-kiat agar kita mudah untuk beristiqomah. Yang pertama yang harus kita lakukan
agar kita terus beristiqomah di dalam agama Islam ini, di dalam ibadah kepada Allah ini, adalah kita berdoa minta kepada Allah. Minta selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa yang terbaik adalah doa yang selalu kita baca satu hari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ini satu hari 17 kali kita baca jamaah. Bahkan doa ini doa yang terbaik. Kenapa? Kalau kita nggak minta, kita nggak ucapkan ihdinas siratal mustaqim, sholat kita semua nggak ada yang sah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan ihdinas siratal mustaqim salah satu daripada ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Nggak dibaca, nggak sah sholatnya. Berarti dia doa yang terbaik. Karena setiap sholat harus dibaca 17 kali dalam sehari. Bahkan dia menjadi kewajiban di dalam sholat, yang mana sholatnya tidak akan sah tanpa membaca itu, ihdinas siratal mustaqim. Cuman yang jadi masalah, yang disayangkan 1000 sayang, banyak kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim tapi nggak tahu apa maksud dan maknanya, sehingga begitu aja lewat seperti angin. Ihdinas siratal mustaqim, tapi pikirannya entah kemana. Ihdinas siratal mustaqim, tapi nggak tahu apa yang dia maksud dari ucapan ihdinas siratal mustaqim. Begitu-begitu aja dia ucapkan lewat, begitu aja. Akhirnya dia pun nggak mudah-mudah, nggak gampang beristiqomah, susah aja istiqomah. Karena dia nggak ngerti maksud dan tujuan ihdinas siratal mustaqim. Cuman begitu aja lewat di lisannya. Nggak tahu apa artinya, nggak tahu apa yang dimaksud daripada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Maka ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pahami makna dan maksud doa itu, bukan hanya pengucapan saja. Karena nggak ada artinya, nggak ada faedahnya kalau kita berdoa tapi pikiran tak kemana, berdoa tapi kita nggak fokus, nggak ngerti apa tujuan dan maksud dan yang terkandung di dalam doa itu, nggak ada faedah. Begitu aja lewat seperti angin. Maka ihdinas siratal mustaqim artinya ya Allah, maksudnya ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan yang lurus kalau aku belum berada di jalan yang lurus. Kalau aku sudah berada di jalan yang lurus, maka kokohkan untuk selalu berada di jalan itu. Kalau aku telah diberikan kekokohan, maka berikan aku lagi pengetahuan yang lain dan yang lain. Karena banyak yang aku tidak tahu di luar sana. Karena kalau kita tidak tahu hal-hal yang dapat mendatangkan ketakwaan, keimanan kita, bisa kita keluar dari jalan istiqomah walaupun udah kokoh, walaupun udah lama ngaji, walaupun udah ngerti tentang mana yang benar, mana yang batil. Tapi karena dia tidak meminta kepada Allah untuk diberikan lagi dan lagi pengetahuan yang dia tidak tahu, bisa melenceng. Maka itu maksud ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku petunjuk jalan yang lurus. Tunjukkan aku kepada jalan yang lurus kalau aku belum berada di jalan yang lurus. Kalau aku telah berada di jalan yang lurus, maka kokohkan untuk selalu berada di jalan itu. Kalau sudah engkau kokohkan ya Allah, maka beritahu kepadaku ilmu-ilmu yang lain yang belum aku ketahui, agar aku selalu berada di dalam petunjukmu. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Kita banyak-banyak memuji Allah. Perhatikan, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu kan semua pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbnya semesta alam, Malik Yaumiddin, Allah penguasa hari kebangkitan, hari pembalasan, hari kiamat. Semua itu kita ucapkan untuk apa? Ujungnya untuk ihdina siratal mustaqim. Kita puji Allah Ar-Rahmanir Rahim, semua itu untuk doa ihdina siratal mustaqim. Maka itu doa yang terbaik. Ketika kita ucapkan doa itu, ingat fungsi, makna, dan maksudnya. Jangan hanya pengucapan saja. Kemudian juga kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang paling sering Nabi doakan. Kalau tadi doa yang terbaik,
Ini doa yang paling sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doakan. Bahkan di setiap sujud beliau pasti diiringi dengan doa ini, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah selalu hatiku ini berada di dalam ketaatan dan agamamu. Untuk selalu senantiasa gampang bertaat, gampang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mintakan itu kepada Allah. Jangan lupa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, Rasulullah, orang yang telah diampuni dosanya apa yang telah lalu dan akan datang. Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah, orang yang pertama kali akan membuka pintu surga, yang tidak akan dibuka pintu surga kecuali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masih minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku selalu berada di dalam agamamu, di dalam ketaatanmu. Ini Nabi Muhammad, apalagi kita. Maka jangan kepedean. Banyak orang dia menggampangkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena merasa ilmunya udah banyak, ngerasa udah lama hijrah, ngerasa udah lama ngaji. Wah, mas saya udah banyak ilmu, saya tahu itu nggak boleh, saya tahu itu haram, ini ketaatan, ini sunnah. Jangan kepedean jamaah. Karena istiqomah itu bukan karena ilmu. Istiqomah itu bukan karena kita gelarnya udah S1, S2, S3. Bukan. Istiqomah itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepintar apapun, setinggi apapun ilmu kita, kalau Allah nggak berikan istiqomah, gak bakal bisa istiqomah. Istiqomah murni dari Allah. Minta, Nabi Muhammad saja minta keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kurang apa ilmunya Rasulullah, kurang apa ketakwaannya Rasulullah. Rasulullah manusia yang paling bertakwa dan manusia yang paling berilmu di atas muka bumi ini. Minta kepada Allah agar selalu diberikan keistiqomahan. Maka cara yang terbaik yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam agama dan ketaatannya. Minta kepada Allah. Jangan kita merasa ujub bangga diri. Kalau saya insya Allah pasti istiqomah. Siapa yang jamin? Lah saya kan udah lama ngaji, udah banyak kitab yang dibaca. Siapa yang jamin? Maka selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Dia zolimi dirinya sendiri, padahal dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia nggak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang pertama. Yang pertama, cara yang paling ampuh, cara yang paling mujarrab untuk kita selalu mudah beristiqomah, doa, minta kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, agar kita mudah untuk beristiqamah, sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan hal yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu jamaah. Betul, ketika kita tidak menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, kita menganggur, kita nggak tahu mau buat apa, pasti ujung-ujungnya membuat kita melakukan maksiat, dan maksiat itu membuat kita susah istiqomah. Rata-rata orang yang tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat, pasti dia akan melakukan hal-hal yang bermaksiat. Nganggur, nggak tahu mau buat apa, nonton TV Nonton TV pertama lihat siaran kajian atau siaran ya yang di situ ada hal-hal yang bermanfaat. Aduh, bosan ini terus ganti lagi yang lain sinetron. Sinetronnya ini udah pernah, ganti lagi film Bollywood. Ya kan? Udah mulai dah tuh kalau udah masuk Bollywood maksiat aja isinya. Ya.
Wah, kurang ini kayak Bollywood, cari lagi yang Hollywood. Bollywood kurang, cari Hollywood, tambah parah lagi. Akhirnya dia nggak terasa udah. Dia lihat itu, lihat ini, maksiat itu, tapi nggak terasa di dalam hatinya. Akhirnya terus dan terus jauh dari istiqomah. Nah itu jamaah, sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat. Nggak masalah kita kerja, cari ma'isyah, cari nafkah untuk anak dan istri, tapi sesempatnya kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Karena itu adalah hal yang paling bermanfaat yang ada di atas muka bumi ini, menuntut ilmu. Kita sisipkan waktu itu. Ketika kita pulang dari bekerja, ada waktu beberapa menit kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Ada waktu beberapa menit untuk kita hadir di majelis-majelis ilmu. Di waktu kita sedang tidak bekerja, di hari libur contohnya, datang ke majelis ilmu. Kita tulis, kemudian kita sisakan waktu untuk merapikan tulisan tadi. Yang tadinya kita sudah menulis dengan cepat, karena mungkin ustadznya kalau ngomong itu cepat, jadi kita tulis juga cepat, tulisannya agak berantakan. Nah, pulang ke rumah kita sisipkan waktu lagi untuk merapikan catatan itu, untuk kita murojaah kembali, untuk kita ulang kembali. Itu yang membuat kita mudah untuk istiqomah, tidak mudah untuk futur daripada istiqomah, bermalas-malasan. Betul jamaah. Saya sendiri ketika kita merasa bosen, merasa malas, itu kita datangi halakoh-halakoh, kajian-kajian guru-guru kita ketika kita masih belajar di Mekah. Kita datangi jamaah, ketika kita duduk, kita dengarkan, hilang semua rasa malas itu. Betul. Ketika kita futur, ketika datang waktu-waktu malas, ketika datang godaan-godaan yang menggoda hati kita untuk tidak istiqomah, datangi majelis ilmu. Insya Allah hilang itu semua. Jangan malah kita pergi ke tempat-tempat hiburan yang ada maksiat jamaah. Terkadang ada orang seperti itu. Ketika dia tertimpa rasa malas, karena memang istiqomah ini berat, godaannya banyak. Kita udah sampaikan tadi di awal tadi, tapi bukan berarti kita menyerah dan pasrah. Bukan berarti kita putus asa. Malah dia pergi ketika datang godaan-godaan yang menjauhkan dia dari istiqomah, malah pergi ke tempat hiburan-hiburan, kemudian melihat maksiat. Maksiat ini akan mendampakkan jauhnya kita daripada istiqomah. Karena nggak bisa digabung antara keistiqomahan di dalam ibadah dengan maksiat, nggak akan bersatu. Karena istiqomah itu muncul dari dalam hati pertama kali, dan maksiat itu akan menghitamkan hati. Kalau hati sudah hitam, hati sudah mati, gimana caranya istiqomah mau hidup? Sedangkan istiqomah muncul dari dalam hati, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang mendatangkan keistiqomahan. Dan itu dari dalam hati, dan maksiat mematikan hati. Kalau hati sudah mati, istiqomah tidak akan muncul. Maka sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, dan yang paling bermanfaat adalah bermajelis, menuntut ilmu. Kita sisipkan waktu mungkin untuk membaca beberapa buku-buku agama. Kalau memang kita nggak sanggup datang ke majelis ilmu, kita sisipkan waktu untuk mendengar pengajian walaupun hanya melewati media sosial, YouTube dan lain-lainnya. Kalau memang kita tidak bisa tidak bisa duduk di majelis ilmu, kalau bisa kita hadir langsung di majelis ilmu, itu yang lebih baik. Dan itu akan membuat kita istiqomah, karena kita selalu diingatkan tentang perintah Allah, tentang larangan Allah, sehingga kita kembali istiqomah, semangat lagi. Itu dia. Yang kedua, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, dan yang paling bermanfaat yang bisa mendatangkan keistiqomahan selalu kepada kita adalah menuntut ilmu, talibul ilm. Kemudian yang ketiga, yang dapat memudahkan kita untuk selalu istiqomah adalah kita dakwahkan apa yang telah kita tuntut daripada ilmu. Tadi kan kita sudah nuntut ilmu, berarti kita sudah tahu, berarti kita sudah ngerti. Nah, dakwahkan itu, ajak orang lain untuk mengerti hal itu.
Dakwah, panggil orang lain, seru orang lain untuk juga mengerti tentang ilmu yang telah kita ketahui. Dan berdakwah ini jamaah adalah pekerjaan yang paling mulia. Pekerjaan paling mulia berdakwah ini. Maka jangan kita tidak punya andil dalam dakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua pekerjaan intinya adalah berdakwah. Kenapa? Karena yang paling mulia dari pekerjaan-pekerjaan di dunia ini adalah dakwah. Sehingga para nabi nggak mau dia lepas luput daripada pekerjaan yang mulia itu. Bahkan itu pekerjaan inti mereka. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang, Nabi itu mengembala kambing. Betul. Ada pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi inti dari pekerjaannya berdakwah. Itu hanya selingan aja. Mencari nafkah itu selingan, tetap dia kerjakan, tapi intinya dia tetap melibatkan dirinya dalam urusan dakwah. Jangan sampai kita lepas daripada dakwah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu syarat untuk menjadikan kita selamat bukan hanya beriman dan beramal, bukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Syarat yang terakhir, saling mewasiatkan kepada kebenaran dan kepada kesabaran. Apa itu? Dakwah. Ngajak orang kepada kebenaran, ngajak orang untuk selalu sabar dalam istiqomah, dalam ibadah. Nggak cukup saya udah beriman la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, udah jaga sholat, udah jaga puasa, udah menunaikan haji, sudah mengeluarkan zakat. Nggak cukup. Kalau dia tidak berdakwah, dia belum termasuk orang yang selamat. Makanya para nabi itu nggak lepas dirinya dari namanya dakwah. Bahkan itu adalah inti pekerjaan mereka semua. Dari nabi pertama, rasul pertama sampai yang terakhir, semua mereka menyeru kepada kalimat tauhid agar orang-orang beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pekerjaan mulia jamaah. Kalau seandainya ada di antara kita yang Allah mudahkan untuk terlibat dirinya di dalam dakwah, maka bersyukur, banyak-banyak syukur sama Allah. Karena nggak semua orang diberikan kesempatan ini jamaah. Kalau Allah memudahkan kita untuk terlibat di dalam dakwah, artinya Allah menginginkan kita untuk mudah beristiqomah di dalam ibadah kepadanya. Berarti harus bersyukur. Karena itu yang kita butuhkan. Apapun, menjadi apapun. Karena namanya berdakwah nggak mesti harus duduk seperti ini ceramah. Nggak begitu namanya dakwah. Dakwah itu umum. Baik dia menunjukkan kepada tempat majelis ilmu, itu pun sudah berdakwah. Baik dia membagi buku-buku pengetahuan tentang ilmu agama, itu pun udah dakwah. Sampai tukang parkirnya pun, itu pun ikut terlibat dan berpahala kalau dia berdakwah. Dia rapikan motor-motor kajian-kajian majelis ilmu, itu pun sudah ikut andil dalam berdakwah. Baik itu menjadi DKM-nya atau menjadi panitia pengajiannya, atau hanya mengumumkan di media-media sosial, itu pun sudah berdakwah jemaah. Jadi dakwah itu nggak mesti ngomong seperti ini, karena dakwah itu umum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajahidhum bihi jihadan kabira. Teruslah berjihad di jalan Allah dengan apa? Bihi, dengan Al-Quran. Ayat ini diturunkan di masa Nabi SAW masih di Mekah, belum hijrah. Artinya surat Makkiyah. Di situ Allah Subhanahu wa taala belum mensyariatkan kepada Rasulullah untuk berjihad dengan pedang. Artinya jihad itu nggak mesti dengan pedang. Jihad juga bisa dengan lisan. Makanya kata para ulama, jihad itu ada dua, jihad bil lisan wa jihad bil sinan. Jihad dengan pedang, dan ini bukan setiap hari ada waktunya. Kalau memang tiba waktunya jihad dengan pedang, maka kita hadiri. Tetapi jihad bukan hanya dengan pedang, juga jihad dengan lisan, yaitu berdakwah. Dan lisan ini nggak mesti dengan ceramah begini, duduk di atas kursi, di meja, di podium, nggak mesti. Kalau dia bisa, alhamdulillah. Dia punya ahli dalam hal tersebut, dia punya ilmu sehingga dia berceramah, alhamdulillah, bagus. Tapi jangan juga baru hijrah kemarin sore
baru taubat dari maksiat, aslinya penyanyi dangdut, aslinya pelawak, langsung jadi ustadz ceramah. Ini juga bahaya, bisa sesat orang. Ya, jangan juga begitu jamaah. Kalau memang punya keahlian, punya ilmu, ini baru taubat, baru keluar dari penjara, langsung jadi ustadz, subhanallah. Tadinya pendangdut, joget-joget, langsung ceramah di podium, masya Allah. Jangan begitu. Kalau memang dia punya ahli di dalam hal tersebut, memang dia mumpuni, punya ilmu, maka berdakwah, tak masalah dia menyampaikan tentang apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nggak punya keahlian, ilmunya tidak cukup, maka berdakwah tidak mesti harus duduk di atas kursi. Bisa dengan dia mengatur pengajian tersebut, bisa dia menuangkan pikiran-pikiran bagaimana caranya agar pengajian sunnah hidup di tempat tersebut. Itu pun dah berdakwah. Nggak mampu Ustaz, saya nggak punya waktu, saya sibuk kerja. Sisipkan beberapa rezeki yang Allah berikan kepadanya untuk disumbangkan, disedekahkan kepada majelis ilmu yang memang sudah jelas bermanfaat. Kalau memang antum lihat ada beberapa program yang memang di situ sudah jelas, memang program ini jalan, dan program ini memang hidup, dan program ini sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka jangan ragu-ragu, infakkan sebagian harta kita untuk itu. Karena itu juga termasuk berdakwah. Dan berdakwah itu cara untuk memudahkan kita istiqomah. Karena apa? Karena dengan kita ikut andil dalam berdakwah, berarti sama saja kita mengingatkan diri kita sendiri. Nah, kalau kita mengingatkan diri kita sendiri, dan kita mudah untuk istiqomah, karena kita selalu ingat. Kenapa selalu ingat? Karena kita ikut andil dalam dakwah. Jadi berdakwah itu sebenarnya jamaah bukan mengingatkan orang lain. Betul mengingatkan orang lain, tapi sebenarnya hakikatnya itu mengingatkan diri sendiri. Ini ana nih sampaikan tentang hal apa yang Allah firmankan dan Rasulullah sabdakan, itu sebenarnya mengingatkan diri ana sendiri sebelum mengingatkan antum. Yang pertama ana ingatkan diri ana sendiri, agar ana selalu ingat dan gak lupa untuk selalu istiqomah. Baru kemudian ingatkan antum-antum semua. Maka jangan kita lepas dari ikut berpartisipasi di dalam dakwah. Jangan pernah lepaskan diri itu. Kalau memang Allah mudahkan, terus istiqomah dengan apapun yang kita bisa, baik dengan pengurusannya, baik dengan perizinannya, baik dengan hartanya, ataupun dengan penyebaran di media sosialnya. Jangan pernah berlepas diri dari namanya dakwah. Karena itu salah satu cara yang memudahkan kita untuk istiqomah. Dan banyak-banyak bersyukur kalau Allah mudahkan kita bisa ikut andil dalam dakwah. Banyak-banyak bersyukur. Karena gak sedikit orang-orang yang malas kalau diajak dakwah. Dia gak mau mikirin orang, dia maunya mikirin kepentingan dirinya sendiri. Kalau dirinya dapat untung, itu yang dia mau. Kalau untuk orang lain, malas dia pikirin. Banyak, ada orang seperti itu. Nah, kalau antum dimudahkan untuk bisa memikirkan orang lain, untuk bisa mengajak orang lain di dalam dakwah, bersyukur. Itu cara Allah untuk kita istiqomah. Itu cara Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdakwah. Tapi jangan lupa, dakwahnya harus ikhlas untuk Allah. Terkadang ada yang Masya Allah, dia ikut andil dalam dakwah, tapi cuma sebentar. Habis itu hilang, gak tahu kemana. Nah, ini kalau seperti itu, berarti ada masalah pada niatnya. Kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak akan pernah mau lepas dari namanya ikut andil dalam dakwah. Apapun itu posisinya, baik yang membuat makanan contohnya untuk dimakan oleh jamaah setelah bermajelis ilmu, itu pun namanya andil dalam berdakwah. Dia pun dapat pahalanya, sama seperti pahala orang yang berceramah di majelis ilmu itu. Mungkin dia posisinya sebagai orang-orang yang membersihkan, mungkin contohnya setelah bermajelis ilmu ada namanya kotoran, ada namanya sampah, kemudian disapu dan dibersihkan. Dia pun mendapatkan pahala yang sama di dalam dakwah. Jadi nggak mesti, wah kalau semua jadi ustadz saya nggak bisa jadi ustadz. Nggak mesti jadi ustadz berdakwah. Keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah keluargamu dan anak istrimu dari api neraka. Itu pun dakwah. Kita dakwahi pasangan kita.
Karena memang terkadang dalam rumah tangga ini ada yang suami dulu hijrah, istrinya nanti ikutan belakangan. Jarang ada yang dua-duanya bisa hijrah. Kalau ada alhamdulillah. Tapi terkadang begitu kejadiannya, karena memang ya kita di awalnya berumah tangga kan belum hijrah, belum kenal dakwah, belum ikut ngaji kan begitu. Terkadang pasangan istri kita yang pertama kenal dakwah. Nah, ketika kita mengenal dakwah, mengenal ngaji dan hijrah, jadikan pasangan kita, keluarga kita, rumah tangga kita itu sebagai ladang berdakwah. Nggak mesti harus ceramah begini baru namanya dakwah. Di rumah tangga itu bahkan yang pertama harus kita dakwahi anak istri kita, suami kita. Kalau seandainya istrinya dulu yang kenal dakwah, maka dakwahi suaminya. Kalau suaminya dulu yang kenal dakwah, maka dakwahi istrinya. Dan itu ladang dakwah yang paling terdekat yang bisa kita lakukan. Jangan, Masya Allah, ada terkadang begitu ya, karena terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat. Contohnya istrinya kenal ngaji pertama, saking semangatnya dia lihat suami yang belum hijrah, belum ikut ngaji, udah ceraikan aja saya. Masya Allah. Jangan gitu, suami pun jangan begitu. Mentang-mentang dia udah ngaji, istrinya belum ngaji, wah kamu kalau nggak ikut saya cerai. Kita itu ketika kita ngaji, ketika kita paham agama, ketika kita hijrah, bukan berarti kita minta cerai, malah justru kita jadikan itu ladang dakwah. Bersabar di situ. Dengan itu kita juga nanti akan Allah berikan keistiqomahan. Kita ingatkan istri kita, kita ingatkan suami kita, sama saja seperti kita ingatkan diri kita sendiri. Kemudian kita mudah untuk beristiqomah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berlepas diri dari berpartisipasi di dalam dakwah kalau memang Allah telah mudahkan kita untuk berdakwah. Kalau kita belum terlibat di dalam dakwah, maka libatkan diri kita, walaupun apapun yang kita dapat di situ posisinya yang kita bisa. Kalau antum tidak mau ikut andil dalam berdakwah, nggak masalah. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu kok memberikan hidayah kepada orang lain, kemudian Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang ikut di dalam dakwah. Allah Maha mampu, ala kulli syai'in qadir. Allah ambil hidayah dari kita, Allah kasihkan, gantikan kepada orang lain, yang orang lain itu Allah giring untuk berdakwah. Itu kalau kita tidak mau berdakwah. Ya, maka jangan kita tidak punya andil sedikit pun dalam dakwah ini. Harus kita libatkan diri kita. Jadi apapun jadilah yang kita mampu. Ya, jadi ustadznya alhamdulillah, atau jadi panitianya alhamdulillah, atau jadi DKM-nya alhamdulillah, atau jadi orang yang mengumumkan tentang kajian itu alhamdulillah, atau jadi orang yang menertibkan kendaraan orang yang mengaji itu alhamdulillah. Yang penting ada walaupun sedikit. Biar apa? Biar kita mudah untuk istiqomah. Kemudian yang keempat, agar kita mudah untuk beristiqomah, cari teman yang baik. Cari teman yang baik jamaah. Karena teman ini, kata pepatah Arab, as-sahib sahib. Sahib itu, teman itu menarik. Kalau bukan kita yang menarik teman kita menarik kita kepadanya. Maka agar kita ditarik kepada yang baik, carilah teman yang menarik kepada hal yang baik. Cari teman yang baik. Makanya kata Nabi SAW, dan ini perintah dari Rasulullah, mencari teman yang baik itu perintah. Kata Nabi SAW, almar'u ma'ad-dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung kepada temannya. Dengan siapa dia berteman, maka perhatikan baik-baik siapa temanmu. Kalau teman kita orang yang nggak mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajak kepada urusan dunia terus, ini juga termasuk ibu-ibu, para ummahat, walaupun bapak-bapak juga terkadang sama. Tapi yang sering ibu-ibu tuh, ya susah dia istiqomah. Kenapa? Temannya sehari-hari yang membicarakan masalah dunia. Tas baru lah. Oh tadi saya pergi ke tempat pariwisata. Oh masya Allah di sana, masya Allah. Posting. Ini lagi ada di mall ini, lagi ada makanan ini. Masya Allah. Di grup ceritanya itu aja. Masalah perhiasan lah, masalah tempat pariwisata ini, itu, makanan ini, itu, tas ini dan itu, pakaian ini dan itu. Masya Allah. Gimana mau istiqomah, ceritanya dunia terus.
Ini yang terkadang membuat susah istiqomah. Suaminya mau istiqomah, tapi istrinya nggak ngedukung. Istrinya ngajakin aja untuk, yuk ke sana, ke mall sana, ya, beli ini ada barang baru. Terkadang istrinya mau istiqomah, suaminya yang nggak mendukung. Maka salah satu cara agar kita mudah untuk beristiqomah, cari teman yang baik, yang mengingatkan kita selalu kepada Allah, mengajak kita selalu untuk semangat dalam ibadah kepada Allah. Cari teman yang baik, dan ini perintah dari Rasulullah SAW. Bukan berarti kita nggak boleh berteman dengan orang-orang yang membahas tentang urusan dunia, tentang pekerjaan, boleh, tapi hanya sekedar kenal, bukan jadi teman karib. Karena beda antara kenal dengan teman dekat, itu beda. Teman dekat, sohib itu dikatakan bahasa Arab, itu sohib, bukan bahasa Indonesia itu. Sohaba, yusahibu, bahasa Arab. Artinya sohaba yaitu yang selalu bersamanya, yang selalu dia bermajelis dengannya, selalu ketemu. Itu baru namanya sohib. Nah, cari orang-orang yang selalu kita duduk bareng dengannya, selalu kita dekat dengannya, selalu berjumpa dengannya, orang-orang yang baik. Bukan berarti kita nggak boleh banyak kenalan, boleh kita kenal orang ini, kita kenal orang itu, tapi hanya sekedar kenal, sudah kenal. Ya, teman sekedar say hello, ketemu, apa kabar, gimana, ngobrol sebentar, habis itu sudah selesai. Tapi teman yang betul-betul dekat, teman yang betul-betul sering berjumpa, yang di situ kita ya menyemangati ibadah agama kita selalu berbicara tentang agama, cari yang baik. Karena diperintahkan, kata Nabi SAW, wala tusahib illa mu'minan. Ini perintah dari Rasul. Jangan pernah kalian berteman, artinya teman karib ya, yang kita sering berjumpa. Karib itu kan dekat artinya. Bermajelis bareng, apa-apa kita curhatkan kepadanya tentang urusan agama ini. Maka jangan pernah mencari teman seperti itu kecuali orang yang beriman, orang yang betul-betul mengajak kepada keimanan. Karena memang teman itu tadi kata Nabi apa? Berpengaruh. Bahkan agama seseorang tergantung sama temannya. Kalau temannya baik, maka baiklah agamanya. Tapi kalau temannya tadi urusan dunia terus, lupa dia. Makanya kata Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, itu kata Imam Hasan Al-Basri, engkau berteman, duduk bareng bersama orang-orang yang membuat hatimu takut kepada Allah. Saking takutnya seolah-olah hati itu mau terbang rasanya, mau copot jantung ini. Saking takutnya. Itu kata Imam Hasan Al-Basri, lebih baik daripada engkau duduk bersama orang-orang yang membuat engkau aman, membuat engkau nyaman, membuat engkau ya senang. Kenapa? Karena kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita terus-terusan berteman dengan orang yang memberikan aman, nyaman, ya ketentraman, lama-lama kita lalai, lupa, sehingga ketika kita keluar dari dunia ini kita lupa bertaubat kepada Allah. Celaka jemaah. Keluar dari dunia lupa bertaubat, habis sudah. Lupa kita bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita. Waduh, bagaimana caranya kita mau istiqomah juga? Kalau teman-teman kita terus memberikan rasa aman, tenang aja, masih muda ini, nantilah kalau udah pensiun baru ke masjid. Kalau udah 40 tahun ke atas, masih muda, nikmati hidup. Rasa aman, nyaman, nggak apa-apa. Sekali-sekali nggak sholat, yang penting jangan tiap hari. Bahkan ada yang mengatakan kalau tiap hari sholat, tiap hari ke masjid, nanti kelihatan orang jadi ria. Ria, nanti dibilang alim, kamu gimana ria? Nah, nggak apa-apa, sekali-sekali nggak usah sholat. Yang penting jangan tiap hari. Ini kan teman apa syaitan ya? Ya. Ada yang lagi yang mengatakan, weh, udah alim ya sekarang ya. Masya Allah. Antum jangan balas. Oh ya, kamu juga sekarang udah syaitan ya sekarang ya. Jangan gitu akhi, nggak boleh kita mengatakan hal seperti itu. Kalau dia bilang Masya Allah sudah alim, Alhamdulillah, semoga engkau juga diberikan hidayah. Jangan kita bilang kamu juga sudah syaitan kan. Kasihan. Itu kan saudara kita juga, kita dakwahi, kita ajak dia juga untuk bisa seperti kita. Karena kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang mukmin
sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya tentang hal kebaikan. Kita kan senang dapat hidayah, kita kan senang bisa istiqomah. Nah, kita pun harus senang teman kita bisa istiqomah, bisa dapat hidayah seperti kita. Dengan cara kita dakwahkan dia, kita ajak, bukan kita tinggalkan, bukan kita hina, bukan kita jauhi, bukan. Tapi diajak, dirangkul, ya, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang hikmah, dengan mau'izatun hasanah, menasihati dengan nasihat yang baik, karena nasihat itu banyak caranya. Nggak mesti ketemu langsung ngomong, nggak mesti. Banyak caranya. Melalui perantara orang lain, melalui surat dan buku, melalui rekaman-rekaman kajian, mengajaknya kepada tempat yang bisa dia dengarkan di situ nasihat, banyak caranya. Maka cari teman yang baik agar kita mudah untuk istiqomah. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita tutup dengan ini karena juga sudah waktunya syuruk. Yang kelima, jangan bermudah-mudahan dan menganggap enteng namanya dosa. Ya, Masya Allah. Taib, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.